Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Haji Bani Nur selaku dosen mata kuliah Ekonomi Mikro dan teman-teman kelas C2. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Topik presentasi pada pertemuan kali ini adalah teori produksi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7, yaitu ada saya sendiri, Nabilatul Aini Fauzia, dan yang kedua ada Vika Lumiasari. Teori produksi adalah teori yang menerangkan sifat hubungan antar tingkat produksi yang akan dicapai dengan jumlah faktor-faktor produksi yang digunakan. Produksi sendiri merupakan sebuah proses yang di dalamnya terdapat perubahan input menjadi output. Faktor-faktor produksi yaitu ada 4. Yang pertama ada modal atau kapital. Di sini kapital atau modal tidak hanya dalam bentuk uang saja, namun modal juga bisa berupa alat-alat seperti mesin untuk membuat barang atau jasa, ataupun juga dapat berupa bangunan atau gedung yang akan digunakan untuk kegiatan operasional usaha tersebut. Yang kedua ada tenaga kerja. Di dalam produksi dibutuhkan tenaga kerja yang dimana untuk menjalankan operasional alat-alat yang tersedia agar proses produksi berlangsung dengan semestinya. Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang diakui di setiap sistem ekonomi. Yang ketiga yaitu kemampuan atau keterampilan skill. Skill merupakan menjadi pertimbangannya tidak boleh diremehkan. Spesialisasi memang dibutuhkan pada pekerjaan tertentu dan jumlah yang terbatas. Apabila dalam kualitas tenaga kerja tidak diperhatikan, tidak menutup kemungkinan adanya kemacetan produksi. Yang keempat yaitu tanah. Di dalam produksi tanah yang dimaksud yaitu merupakan lahan yang mengandung sumber daya alam atau bahan baku yang nantinya akan diolah dalam proses produksi. Faktor produksi penting mencakup semua sumber daya alam yang digunakan dalam proses produksi. Umpamanya yaitu seperti permukaan bumi, kesuburan tanah, sifat-sifat sumber daya, udara, air mineral, dan seterusnya. Fungsi produksi merupakan suatu hubungan teknis yang menghubungkan faktor produksi atau input dengan hasil produksinya atau output. Terdapat rumus dalam fungsi produksi yaitu Q sama dengan F buka kurung K, L, R, T tutup kurung, di mana Q sama dengan jumlah hasil output yang dihasilkan, K sama dengan jumlah modal atau kapital, L sama dengan jumlah tenaga kerja, R sama dengan sumber daya, T sama dengan teknologi yang digunakan. Fungsi produksi ini menunjukkan berapa banyak jumlah maksimum output yang dapat diproduksi apabila sejumlah input tertentu dipergunakan di dalam proses produksi. Tujuan ekonomi Islam. Tujuan produksi dalam ekonomi Islam secara lebih spesifik yaitu untuk meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu yang pertama pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat, yang kedua menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya, yang ketiga menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan, dan yang keempat pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Baik, untuk penjelasan berikutnya yaitu tentang motivasi produsen dalam berproduksi. Pada hakikatnya, motivasi utama produsen adalah untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Selain itu, strategi dan teknik dilakukan untuk mencapai keuntungan secara maksimal, baik jangka panjang ataupun jangka pendek. Intinya, dalam setiap produsen memproduksi itu untuk mencari keuntungan, dan keuntungan itu dilakukan secara maksimal, baik untuk jangka panjang untuk masa depan ke depan ataupun jangka pendek pada saat kebutuhan itu dibutuhkan. Kemudian perspektif Islam dan nilai-nilai Islam dalam produksi yaitu yang pertama berwawasan jangka panjang yaitu berorientasi kepada tujuan akhirat, kedua menepati janji dan kontrak baik dalam lingkungan internal atau eksternal, dan ketiga memenuhi takaran ketepatan, kelugasan dan kebenaran. Yang empat berpegang teguh pada kedisiplinan dan dinamis. Yang kelima memuliakan prestasi dan produktivitas. Yang keenam mendorong ukhuwah antar sesama pelaku ekonomi. Kemudian selanjutnya yang ketujuh menghormati hak milik individu. Yang kedelapan mengikuti syarat syah dan rukun akad atau transaksi. 9 adil dalam transaksi. 10 memiliki wawasan sosial. 11 pembayaran upah tepat waktu dan layak. Dan 12 menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam. Tadi penjelasan perspektif Islam dan nilai-nilai Islam dalam produksi ada 12 poin yang sudah saya sebutkan tadi. Dan kesimpulannya, teori produksi adalah teori yang menerapkan sifat hubungan antara tingkat produksi yang akan dicapai dengan jumlah faktor-faktor produksi yang digunakan. Faktor-faktor produksi antara lain adalah kapital atau modal, labor atau tenaga kerja, skill atau keahlian
ataupun kemampuan, dan land atau tanah. Motivasi utama produsen adalah untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Selain itu pula, strategi dan teknik dilakukan untuk mencapai keuntungan secara maksimal, baik jangka panjang ataupun jangka pendek. Kegiatan produksi dalam perspektif ekonomi Islam adalah terkait dengan manusia dan eksistensinya dalam aktivitas ekonomi. Dalam produksi tidak akan mendatangkan keuntungan bagi produsen, tetapi sekaligus mendatangkan berkah. Karena itu, produsen akan memperoleh kebahagiaan hakiki, yaitu kemuliaan tidak saja di dunia tetapi juga di akhirat. Dan berikut adalah referensi yang digunakan kelompok 7. Sekian dari penjelasan kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.